Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, happy students, how are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga keadaan kalian selalu diberikan kesehatan dan semoga kalian dan keluarga kalian selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Well, happy students, for today we will study about English and we will continue our unit in this meeting, okay? Nah, hari ini kita belajar bahasa Inggris. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bab 2. Sekarang kita melanjutkan di the second unit, ya. Oke, silakan kalian siapkan buku kalian. And now, please open page 23. Silakan dibuka buku kalian di halaman 23. Oke. Sudah dibuka ya di halaman 23 ya. Nah, kemarin di bab 2 kita sudah belajar tentang kosakata nama-nama public transportation ya, nama-nama transportasi umum dalam bahasa Inggris. Masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar bahasa Inggrisnya bis, bahasa Inggrisnya pesawat, kemudian kereta api, kemudian bahasa Inggrisnya kapal laut, dan masih banyak lagi ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita yaitu tentang talk about location and how to get there. Ya, ini ya, yang Bu Guru beri tanda merah ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita ya, atau kita sebut public location. Kalau kemarin kita belajar tentang public transportation, bahasa Indonesianya adalah transportasi umum, tetapi kalau sekarang kita belajar tentang public places atau tempat-tempat umum. Dan bagaimana cara kita agar bisa sampai di lokasi tersebut ya. Nah, contohnya seperti tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita ya, yang ada di Koya ini, contohnya seperti Rumah Sakit Ramela. Itu adalah salah satu contoh tempat umum. Kemudian sekolah. Nah, sekolah juga salah satu tempat umum. Kemudian ada lagi bank. Kemudian ada lagi masjid ya. Itu adalah salah satu contoh tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Nah, sudah dibuka ya di halaman 23 ya anak-anak ya. Kalau sudah dibuka di halaman 23. Nah, di sini kita akan belajar tentang directions ya anak-anak ya. Directions itu adalah arah ya. Nah, ini ya yang Bu Guru beri tanda merah. Arah dalam bahasa Inggrisnya adalah directions ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata tentang directions itu ya. Yang pertama di sini ada near, artinya dekat ya. Contohnya, rumah saya dekat dengan rumah si John ya. My house is near from John's house. Ya, contohnya. Jadi, dekat dalam bahasa Inggrisnya adalah near. Nah, yang kedua di sini ada far. Far artinya jauh, ya. Kemudian ada behind. Behind artinya di belakang. Kemudian beside. Nah, di sini ada di samping, ya. Di samping ini ada dua. Ada beside sama ada next to. Jadi terserah kalian. Kalian bisa menggunakan beside atau next to ya. Kemudian di sini ada turn right. Nah, turn right ini artinya adalah belok ke kanan ya. Contohnya, ketika kalian dari arah AB2, dari jalan AB2 ya, mau ke Jalan Wamena, itu kira-kira belok ke kemana? Pasti belok ke kanan ya. Jadi kalau kalian ingin memberitahu seseorang, misalnya ada yang tanya nih, hey kalau mau pergi ke Jalan Wamena belok kemana ya? Contohnya,
Oh, belok ke kanan, ya. Bahasa Inggrisnya belok ke kanan adalah turn right. You can turn right, gitu ya contohnya ya. Kamu bisa belok ke kanan. Kemudian di sini ada turn left, artinya belok ke kiri, ya. Jadi kalau right itu artinya kanan, kalau left artinya kiri, ya. Kemudian di sini ada in front of, artinya di depan. Kemudian ada go straight, artinya jalan lurus. Misalnya, kamu jalan lurus, begitu. You go straight, for example. Go straight artinya jalan lurus, ya. Kemudian ada di antara, ya, ada between dan among. Nah, di sini sama-sama di antara, tetapi kalau between ini di antara dua benda. Contohnya, pilihannya hanya ada dua benda. Jadi kalian memilih satu. Misalnya, rumah saya di antara rumah Dino dan rumah Sophie. Contohnya, kan ada dua rumah itu. Di antara dua rumah atau di antara dua benda, ya. Tetapi kalau among ini, ya, di antara lebih dari dua benda. Jadi pilihannya banyak, ya. Kalau between tadi di antara dua benda, tetapi kalau among di antara banyak, ya. Di antara banyaknya rumah, rumahku ada yang di tengah-tengah, begitu. Contohnya, ya. Jadi kalau di antara banyak, ya, dia lebih dari dua benda, berarti kita menggunakan among, ya. Artinya sama-sama di antara, ya. Kemudian di sini ada across, artinya di seberang. Kemudian ada go past, artinya melewati, ya. Saya melewati bank, contohnya. I go past bank, ya. Go past, ini ya, melewati, ya. Kemudian ada go down, ini artinya turun, ya. Kemudian ada opposite, artinya berlawanan. And then crossroads, ya, artinya perempatan. Kemudian ada T-junction, ya, ini cara membacanya junction, ya. T-junction artinya pertigaan. Kemudian on the corner of, artinya di pojok, ya. Kemudian di sini ada street or road, artinya jalan. Nah, sekarang kita sudah tahu beberapa kosakata directions atau beberapa kosakata tentang arah dalam bahasa Inggris, ya. Nah, kita sekarang lanjut di the next slide. Nah, di sini ada city map, ya, artinya ada denah kota. Nah, di sini ada school, ada fruit shop, kemudian ada deli, ya. Kemudian ada library, ada fish shop, ini ya. Nah, di sini contohnya ada si John. John ini dari arah sini, ya. Nah, ini yang guru beri tanda merah ini, ya. Si John mau pergi ke bank, contohnya. Si John mau pergi ke bank. Jadi, kalau mau pergi ke bank, misalnya ada yang bertanya ke kalian, ini ya, si John, ini ya, bertanya kepada kalian. Kalau misalnya mau pergi ke bank, kita lewat mana ya? Nah, kalian bisa menunjukkan boleh lewat sini, boleh lewat East Street ini ya, artinya jalan timur, atau boleh lewat jalan tengah, middle road, ini ya. Atau boleh lewat ini langsung ya, West Street. Nah, di sini West Street itu artinya jalan barat. West itu artinya barat, kalau street artinya jalan ya. Nah, misalnya dari sini nih si John. Si John pergi lurus. Nah, kalau lurus tadi apa? Go straight ya. Go straight, melewati apa saja si John? Melewati restoran. Kemudian melewati fish shop, kemudian melewati library, ya. Nah, setelah melewati jalan main road ini ya,
melewati jalan utama, kemudian belok kemana? Belok ke kiri, ya. Tadi belok ke kiri, apa bahasa Inggrisnya belok ke kiri? Bahasa Inggrisnya belok ke kiri adalah turn left, ya. Jadi John harusnya turn left, ya, belok ke kiri. Nah, setelah belok ke kiri, kemudian belok kemana? Belok ke kanan. Tadi bahasa Inggrisnya belok ke kanan, turn right, ya. Belok ke kanan, turn right. Nah, di sini sudah nyampe di bank. Begitu. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa traffic lights ya. Traffic lights itu adalah lampu lalu lintas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 traffic lights ya, ada 6 lampu lalu lintas. Nah, di sini juga ada school. School artinya sekolah, ya. Kemudian fruit shop artinya toko buah, ya. Kemudian ada deli di sini artinya adalah toko makanan, ya. Kemudian ada library artinya perpustakaan. Ada fish shop artinya toko ikan, ya. Kemudian ada restaurant artinya restoran. Kemudian ada baker di sini. Ini ya, Bu Guru beri tanda ini ya. Baker artinya adalah tukang roti atau penjual roti, ya. Kemudian di sini ada butcher artinya adalah penjual daging, ya. Kemudian di sini ada bank. Ini ada bank ya. Tahu bank ya, anak-anak ya. Kemudian di sini ada florist artinya penjual bunga. Jadi ada toko bunga di sini. Bahasa Inggrisnya adalah florist. Nah, di sini ada rail station, ada rel kereta api. Nah, ini namanya rel kereta api. Ya, di sini ada station, artinya stasiun. Ya. Nah, kalau Central Park ini adalah taman. Ya. Jadi sudah tahu anak-anak ya, misalnya si John mau pergi ke bank, dia harus melewati apa saja, kemudian bisa lurus atau bisa belok kiri, melewati middle road ini ya, kemudian belok kanan, melewati baker, melewati tukang roti, dan melewati tukang daging ya, kemudian terus ada perempatan. Nah, perempatan tadi apa bahasa Inggrisnya? Perempatan bahasa Inggrisnya crossroad ya. Nah, di sini perempatan ya. Kemudian terus, nah baru sampai bank. Begitu. Oke, kita next. Dilanjutkan di slide selanjutnya ya. Nah, di sini di buku kalian di halaman 23 ya, di halaman 23 look at the city map below. Nah, silakan dilihat di halaman 23 ya anak-anak ya. Di poin F di sini ada denah seperti tadi ya. Tetapi di sini berbeda. Di sini tadi school, di sini ada drugstore ya. Tadi di sini bukan drugstore. Ya, kalau drugstore itu artinya adalah toko obat. Ya, anak-anak ya. Nah, di sini contohnya ada orang di sini. You are here. Ini ya, di buku kalian ada ya. You are here artinya adalah kamu di sini. Misalnya kamu di sini. Kalau mau pergi ke perpustakaan, kita lurus ada di Ponorogo Street ini ya. Artinya adalah jalan di Ponorogo. Kita melewati jalan di Ponorogo, kemudian belok kemana? Kalau mau ke perpustakaan, ini perpustakaan ya, perpustakaannya letaknya di dekat toko buku, ya. Ada di Jalan Sudirman, ini ya, Sudirman Street, ada di Jalan Sudirman. Nah, ini perpustakaan. Kalian ada di sini. Kalau mau ke perpustakaan, kalian lurus melewati jalan di Ponorogo, kemudian belok ke kanan atau ke kiri? Beloknya ke kanan ya. Belok ke kanan bahasa Inggrisnya turn right ya. Kalian belok ke kanan, turn right, kemudian sampailah di perpustakaan.
di perpustakaan. Di perpustakaan dekat apa? Dekat toko buku. Ya, ini ya, bookstore itu artinya toko buku. Ada di Jalan Sudirman. Kalau Jalan Sudirman berarti bahasa Inggrisnya adalah Sudirman Street. Ya, street ini artinya jalan. Tetapi kita menyebutkan jalannya terlebih dahulu. Nama jalannya ya, Sudirman Street. Kalau misalnya Jalan AB Pura, berarti AB Pura Street. Kemudian Jalan Wamena contohnya, berarti Wamena Street. Begitu ya. Oke, kita sekarang lanjut. Nah, di sini tugas kalian. Tugas kalian adalah melengkapi beberapa percakapan yang masih kosong ya. Nah, tugas kalian di poin G, let's read and practice. Nah, jadi silakan kalian lihat terlebih dahulu contohnya ya. Nah, contohnya di sini ada siswi dan ada siswa. Bu guru beri nama ini Fatimah dan ini si Ali ya, contohnya ya. Nah, Fatimah bertanya kepada Ali, "Where is the hotel?" Where is the hotel? Di mana hotel? It is on Kartini Street ya. It is on Kartini Street. Nah, jadi hotel terletak pada Jalan Kartini ya. Ketika kita menunjukkan jalan, kita selalu menggunakan kata on. Ya, jangan lupa ya anak-anak ya. Dalam bahasa Inggris, ketika kita menunjukkan nama jalan, kita selalu menggunakan it is on. Ya, on ini ya. It is on Kartini Street. Di mana letak hotel? Hotel ada di Jalan Kartini. Nah, kemudian si Fatimah bertanya lagi, is it far from here? Apakah jauh dari sini? Ya, far ini artinya tadi ya, jauh ya. Is it far from here? Apakah jauh dari sini? Kemudian dijawab oleh si Ali, no, it's near. Nah, tadi near itu artinya apa yo? Tidak. Hotelnya dekat ya. Near artinya dekat. Kemudian Fatimah bertanya lagi, can I go there on foot? Bisakah saya pergi ke sana dengan berjalan kaki? Ya. Nah, kalau dekat berarti bisa berjalan kaki atau tidak? Berarti bisa. Ya, yes, you can. Ya, kamu bisa kamu bisa berjalan kaki untuk pergi ke hotel. Karena hotelnya dekat, maka bisa dengan jalan kaki, ya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Contohnya ini bertanya ya. Siswa bertanya kepada siswi, "Where is the supermarket?" Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian lihat map yang ada di halaman 23. Supermarket ada di jalan apa? It is on bla bla bla. Nah, ini ada di jalan apa kira-kira supermarketnya? Ya, di jalan apa? Silakan kalian lihat di map atau di halaman 23 ya. Kemudian begitu pun juga di nomor 2, where is the restaurant? Restoran letaknya di jalan apa? Kalian jawab di sini ya. Kemudian nomor 3, where is the bank store? Where is the bookstore ya? Di mana letak di mana letak toko buku ya? Toko buku ada di jalan apa kira-kira? Ya, kalian lihat di halaman 23. Oke, Bu Guru rasa tugas pada pagi hari ini halaman 24 dan halaman 25. Ya, silakan kalian kerjakan di buku paket. Kemudian jangan lupa difoto ya. Kemudian diberi nama lengkap dan kelasnya. Dan
langsung dikirim ke WA Bu Guru ya, paling lambat besok jam 9 malam ya. Silakan dikerjakan agar tugas kalian tidak menumpuk, jadi langsung dikerjakan ya hari ini ya. Oke. Thank you very much for today guys. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga hari ini pembelajaran kalian bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin ya. Stay healthy di rumah and keep studying ya. Okay, thank you very much for today. Let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.